ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな。 Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya, melihat Liu Feng yang sungguh gagah berani membuat kebijakan hukuman mati terhadap pedagang gandum yang licik. Dan kita akan melanjutkan ke part 5. Terlihat di kerajaan Liu Feng, sekarang kota Xiang sudah mulai berkembang. Dan di dalam kastil Liu Feng memanggil Ani, Paman Niu, Mina, dan juga Nir. Di sini Liu Feng ingin memberikan gelar kepada mereka semua dengan cara yang sah. Paman Niu Ben ditunjuk sebagai kepala kastil dan penanggung jawab terhadap kastil ini. Kedua, Nir. Sekarang dia bertugas untuk masak-masak dan bertugas bertanggung jawab di area dapur. Dan Nir ini menjadi direktur bagi pelayan-pelayan Liu Feng yang lainnya. Lalu setelah itu terlihat Ani. Liu Feng memberikan gelar kepada Ani, yaitu sebagai sekretaris jenderal, yang dimana tugasnya dia mencatat dan memberikan informasi kota Xiang kepada Liu Feng. Setelah itu yang terakhir adalah Mina. Tetap bersamaku, bertanggung jawab atas keselamatanku, Mina. Tidak masalah, kata Mina. Lalu di luar kerajaan terlihat tentara yang begitu banyaknya. Sekarang para tentara yang sudah lolos seleksi sekarang memakai baju seragam tentara di dunia nyata dong. Liu Feng berjalan-jalan di kerumunan tentara. Yang mulia, kata mereka semua. Lalu Liu Feng membuka suatu kotak. Di sini terlihat panah dari zaman modern. Itu adalah recurve bow. Ini adalah busur yang dibawa olehku. Dan barang ini berasal dari kota asalku. Mereka semua terkejut. Recurve bow? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Lalu ada salah satu tentara yang maju. Tuan Liu Feng, perkenankan aku untuk mencobanya. Lalu dia mencoba panah tersebut. Lihat aku, Tuan Liu Feng. Aku tidak boleh mengecewakan yang mulia. Tetapi panah itu sungguh berat sekali, kagak bisa ditarik. Dan mukanya terkena anak panah. Bukan anak panahnya yang diluncurkan, tetapi anak panah itu berbalik ke mukanya sendiri dong. Dia pun mimisan dan terjatuh. Paman Niu Ben memberitahu pada Liu Feng, yang mulia, busur ini terlalu keras. Dan itu tidak sama dengan apa yang biasanya kamu gunakan. Tuan muda, kamu harus menunjukkannya, tutorialnya kepada semua orang. Liu Feng di sini memberikan tutorial tentang recurve bow. Tiap kali aku melintasi antara bumi dan dunia lain, kekuatan tempur dan kebugaran fisikku akan meningkat. Sudah berkali-kali melakukan itu, seharusnya tidak menjadi masalah. Di sini Liu Feng menarik panah tersebut. Oke, kalau begitu akan kutunjukkan tutorialnya pada kalian. Panah tersebut berhasil ditarik oleh Liu Feng. Dan semua orang pun terkejut. Setelah itu tentara yang tadi coba lagi. Liu Feng memberikan panahnya kepada dia. Coba lagi. Baik yang mulia. Lalu dia mencoba lagi dong panah tersebut. Tetapi panah tersebut masih tetap keras ditarik. Lalu dia mengarahkan panah tersebut ke orang-orang. Tanpa sengaja panah itu melesat karena talinya terlalu kuat untuk ditarik. Untung saja dia langsung mengarahkannya ke atas. Setelah itu panah tersebut akhirnya jatuh ke tanah tetapi tidak mengenai siapapun. Terlihat panah tersebut mengenai seekor angsa. Ternyata di langit ada angsa yang lagi terbang. Tetapi kena panah itu. Tentara di sana sangat bangga sekali terhadap Liu Feng. Ini senjata sangat hebat sekali. Bahkan angsa liar di langit, dia bisa menembaknya. Busur dan anak panah ini terlalu kuat. Ini adalah sebuah artefak. Lalu datanglah kakek tua kepada Liu Feng. Tuanku, kami membuat besi
Kami tidak memakan makanan dan daging Anda tanpa membayarnya. Lihat ini besi yang kami buat. Liu Feng melihat itu. Apa ini? Bagaimana besi halus seperti ini? Liu Feng mengatakan, itu bukan besi. Besi bentuknya bukan seperti itu ya. Di sini terlihat tambang Liu Feng. Sekarang Liu Feng sudah mempekerjakan orang-orang di tambang dan lebih fokus ke pembuatan besi. Lalu terlihat di daerah kota Xiang yang lainnya ada pembakaran atau pengapian besi. Uzi dan warga setempat akan menyalakan api untuk membakar besi yang mereka dapatkan. Tetapi flintstone-nya basah kuyup oleh hujan kemarin dan sekarang tidak bisa menyala. Dia pun heran bagaimana ini tidak ada bisa membuat api. Lalu Liu Feng datang. Fuzi, coba ini. Ini adalah korek gas. Lalu Fuzi pun mengambilnya. Tetapi Fuzi tidak bisa mengaktifkannya. Dia menggetok korek itu dan gas pun kemana-mana dan mengebul. Bau apa ini? Ada asap. Liu Feng terlihat tiduran. Hari ini sungguh sangat sial. Di sini api sudah bisa dinyalakan, tetapi perlu oksigen atau udara yang masuk supaya api itu lebih panas. Terlihat warga kota tidak bisa meniupnya, kecapean. Lalu Liu Feng pun datang lagi. Lihat aku warga kota. Liu Feng memakai alat seperti kayu kecil dan meniupnya. Benar saja, api itu semakin membesar dan besi itu pun meleleh dengan sangat cepatnya. Wow, ini mencair. Kerja bagus yang mulia, hebat. Lalu datanglah prajurit tentara yang tadi mencoba panah busur Liu Feng. Di sini dia datang lagi dong, ingin nyari muka. Semuanya minggir, biarkan aku meniupnya. Lalu yang dia bawa adalah kayu yang tengahnya bolong, segede gaban. Dia meniupnya. Terlihat api sangat besar sekali karena udara yang dihasilkan terlalu besar. Akhirnya meledaklah perapian itu. Terlihat Liu Feng mental. Liu Feng berkata, hari ini aku sungguh-sungguh sangat sial. Terlepas dari itu semua, Liu Feng di sini menghampiri Ani. Ani tertawa. Terlihat Ani sedang menggambar. Liu Feng mengecek gambarnya. Ternyata Ani menggambar Liu Feng yang mental kena perapian tadi. Bisa aku jelaskan Tuan Liu Feng, jangan marah ya. Liu Feng berkata, selain itu, apakah kamu bisa menggambar hal yang lain, Ani? Liu Feng terlihat meminta gambar yang lain terhadap Ani. Lalu setelah itu Ani berhasil menyelesaikan gambar tersebut dan memberikannya kepada Liu Feng. Aku telah menggambar yang kamu minta, Tuan Liu Feng. Oke, terima kasih. Dilihat di sini. Gambar yang Ani buat itu adalah gambar tutorial. Terlihat di sini tutorial membuat kertas dengan cara memotong kayu, lalu kayu itu diinjak-injak di dalam air, direndam, dikeringkan, lalu dijemur. Dan kertas yang berisikan tutorial tersebut dibagikan ke warga kota. Sekarang Liu Feng sudah membuat pabrik kertas. Pabrik kertas di sini baru dibuat oleh Liu Feng. Pembuatan kertas pertama siap digunakan. Di sisi lain, pembuatan besi juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan tutorial Ani, kalian dapat memahami pembuatannya. Mereka memahami pembuatannya karena melihat gambar Ani. Sebab penduduk Xiang ini tidak bisa membaca dan menulis untuk saat ini. Lalu terlihat Liu Feng dihampiri oleh kakek. Kakek di sini berkata kepada Liu Feng, sekarang aku hanya perlu melakukannya beberapa kali lagi. Setelah ini selesai, cepat mendirikan sekolah dan pasar. Baik yang mulia, untuk supaya orang-orang di masa depan bisa membaca dan menulis. Lagi pula kota ini butuh berbisnis juga. Terlihat di dalam kerajaan, Paman Yu Ben mendekati Liu Feng dan berkata, yang mulia Liu Feng, tentara untuk melawan pencuri kuda kini telah dilatih. Kita siap semuanya. Menghancurkan para pencuri berkuda hanyalah permulaan, Paman. Langkah yang aku lakukan adalah dia menarik sebuah tirai. Dan di tirai itu terdapat peta kota Xiang di masa depan. Membangun ulang kota Xiang. Dan ini adalah masa depan seluruh kota Xiang. Terlihat kota Xiang sangat bagus, sudah dibikin denanya oleh Liu Feng. Keesokan harinya di siang yang terik, terlihat beberapa orang membawa makanan ke kota Xiang.
Di sini ada orang yang bernama Huali. Ayahku ini tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Mengirimku berbisnis ke tempat pedalaman seperti ini. Dia pun akhirnya memasuki kota Xiang. Lalu dia pun histeris. Apakah ini benar-benar kota Xiang? Kota yang dulu aku pernah ke sini. Sekarang sudah menjadi kota yang bagus. Lalu dia menuju kerajaan Liu Feng. Di kerajaan Liu Feng, Paman Niu keluar dan menyambutnya. Tuan Tori, selamat datang di kota Xiang. Ternyata itu adalah Tuan Tori atau Huali. Jadi kita di sini memanggilnya Tuan Tori atau Lord Tori. Di sini Lord Tori pun berkata dalam hatinya, mengapa pemilik kota ini berbeda dari apa yang aku pikirkan? Sangat gagah. Baron Liu Feng, aku senang berada di kota Xiang. Lord Tori menganggap bahwa Paman Niu ini adalah pemilik kota. Pak Tori, apakah kamu lelah dengan perjalanan panjang? Lord of the City telah memerintahkan orang untuk menyiapkan minuman. Silakan masuk, Lord Tori. Apa? Pemilik kota? Apa? Berpakaian lebih baik dariku, tetapi dia bukan pemiliknya. Apakah penguasa kota lebih tampan daripada dia dan pakaiannya lebih bagus? Lalu di sini terlihat Lord Tori yang sedang dalam kerajaan Liu Feng. Dia memakan apa yang disajikannya dengan lahap. Tetapi makanan itu cepat berakhir dan habisnya cepat. Lord Tori ingin meminta lagi, tetapi dia tidak enak untuk memintanya. Lalu Liu Feng pun datang. Maaf membuat Anda menunggu. Setelah itu Liu Feng melihat Lord Tori yang seperti anak-anak. Kenapa dia menjilati piring, bahkan piring itu digigit hingga hancur. Liu Feng berpikir, tidak seperti kotanya, pangeran ini sungguh aneh. Bukankah kota Beifeng adalah kota yang makmur di dekat sungai dan merupakan salah satu kota paling makmur di barat? Mengapa pemilik kota Beifeng terlihat seperti orang bodoh? Ternyata Lord Tori ini adalah pangeran di sebuah kota di dekat kota Xiang. Dia kotanya lebih makmur daripada kota Xiang dekat perairan. Dan dia adalah pangerannya. Ayahnya adalah raja di sana. Dia dikirim ayahnya untuk mandiri dan juga berdagang terhadap kota Xiang. Liu Feng memberi salam. Halo, ngomong-ngomong kami benar-benar berterima kasih kepada Tori. Berkat gandum dari kota Beifeng, terakhir kali kami selamat dari krisis makanan. Aku ingin tahu ada perlu apa sampai-sampai Tuan datang ke sini. Ternyata krisis makanan yang kita lihat di part-part sebelumnya, ketika Liu Feng masih melawan penjual gandum yang licik, Liu Feng membeli gandum dari Lord Tori ini di kota Beifeng. Lalu Lord Tori pun berkata, kami di sini ingin membantu Baron Liu Feng dan kami di sini ingin bekerja sama dengan Anda mengenai perdagangan. Performa kota Beifeng terlihat buruk, pikir Liu Feng. Lalu Liu Feng berkata dalam hatinya, Little Master Tori memiliki teknologi pembuatan besi yang canggih. Jadi dia tidak perlu bulu yang terbelakang. Lebih baik manfaatkan kondisi seperti ini untuk bertukar beberapa ternak dan mengembangkan peternakan di kota Xiang. Terlihat Liu Feng dan juga Tori saling barter. Liu Feng menginginkan ternak, sapi, domba, dan segala macam. Lalu nanti Liu Feng akan memberikan ke kota Beifeng peralatan canggih, yaitu peralatan militer yang Liu Feng bawa dari dunia nyata. Setelah mereka deal dan membuat kesepakatan, Lord Tori pun berjalan pulang. Pak Tori, berhati-hatilah, kata Liu Feng. Liu Feng, Mina, dan Paman Niu Ben mengantar Lord Tori sampai keluar gerbang kerajaan. Terlihat di kerajaan yang gelap gulita. Di situ ada mayat yang mati mengenaskan. Jadi para pelayan dan kesatriaku semuanya mati. Siapa yang melakukannya? Aku dengar mereka membunuh para bangsawan dan dieksekusi di depan umum. Sampah. Lalu terdapat Carter. Lalu Carter berkata, kakak harap tenang. Cepat atau lambat kota Xiang akan berada di tangan kita. Carter, kalau tidak salah kota Xiang Anda menjualnya. Anda benar-benar rubah licik. Anda benar-benar berpura-pura tidak mengetahuinya ya. Bagaimana mungkin? Kecurigaanku, tuanku, membuatku sedih. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Lalu putra Carter berkata, Tuan Omar, jika kami tidak memiliki niat untuk bekerja sama, kami tidak akan mengirim kesatria dan orang-orangmu sebagai pencuri berkuda untuk merebut kota Beifeng.
Ternyata yang ada di hadapan mereka Lord Omar atau Baron Omar. Baron Omar itu ternyata orang di balik pencuri kuda. Keesokan pagi yang cerah, Carter dan anaknya mengunjungi kota Xiang. Di sini dia berpura-pura menjadi orang lain. Carter di sini terlihat kaget. Ini apakah aku sedang berhalusinasi? Melihat kota Xiang yang sangat maju sekali. Jalan pun sudah dibuat dengan batako. Dan rumah-rumah udah memakai kapur putih. Oh my god. Liu Feng datang di kerumunan kota tersebut. Tuan kota, tolong lihat kemari. Liu Feng memberi salam kepada warga kotanya. Dilihat juga di belakang Liu Feng ada Lord Tori. Di sana Lord Tori berkata kepada Liu Feng, Baron Liu Feng, aku telah membawakanmu semua ternak dan domba yang kamu inginkan. Dan perdagangan bulu ini terbuka. Jangan terburu-buru. Pergilah bersamaku ke tempat yang menyenangkan terlebih dahulu. Dan pastikan kamu memiliki sesuatu yang kamu sukai. Lalu Liu Feng berdiri di depan kerumunan warganya. Dan di belakang Liu Feng terdapat seperti toko yang besar. Pasti ada sesuatu yang baru yang telah dibuat oleh yang mulia, kata warga. Liu Feng di sini mengatakan sesuatu hal. Untuk menciptakan gaya hidup yang nyaman bagi masyarakat kota Xiang, aku akan tingkatkan kualitas hidup semua warga. Pasar perdagangan besar ini dibangun oleh masyarakat kota Xiang dengan prinsip keadilan dan sosial bagi seluruh kota ini. Liu Feng memotong tali pitanya. Lalu terbukalah toko tersebut. Di toko tersebut terdapat poster Mina. Terdapat makan-makanan, permen, vas bunga, dan segala macam. Lalu warga kota sangat senang sekali. Semuanya, mari kita belanja. Liu Feng di sini memberikan uang kepada Ani dan juga Mina. Kalian juga pergi belanja. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu sukai, belilah sana. Hore, kata Mina dan juga Ani. Carter melihat Ani yang sedang membeli permen. Lalu terlihat penjual permen berkata, 1 koin baja. Sangat murah, aku akan beli 10. Apa itu koin? Di balik Carter ada warga yang memberitahunya. Koin baja adalah koin baru yang dikeluarkan oleh penguasa kota kami. 1 koin tembaga setara dengan 10 koin baja. Seperti itu. Lalu Carter melihat pemilik dari kota Beifeng, seorang Pangeran Tori. Dia adalah bangsawan dari kota Beifeng. Pangeran Tori. Kenapa dia di sini juga? Lalu Carter pun tertawa. Dia di sini sempat berpikir bahwa kota Xiang sudah maju dan sebentar lagi Liu Feng akan tersingkirkan oleh Lord Omar dan kota Xiang ini menjadi miliknya lagi. Dan kota Xiang ini sudah maju, dia sudah tidak capek-capek lagi membangun. Lalu ada anak kecil yang melihatnya dan berlari. Cukup yakin, tolong, di sana ada orang aneh mencoba menculikku. Anak kecil itu berlarian. Lalu datanglah Fuzi yang memakai pakaian militer. Sekarang Fuzi sudah masuk keanggotaan militer. Beraninya membuat masalah di pasar ini. Akan kutangkap kalian. Lalu anak buahnya Carter dan juga Carter berkata, serang, mereka hanyalah ras hewan. Lalu di sini Fuzi menonjok muka dari anak buah Carter dan perut anak buah Carter. Mereka semua pun kalah. Lalu Carter memohon pengampunan. Lihatlah kemari tuan. Di sini ada seseorang mencurigakan. Lalu Liu Feng pun berkata, Tuan Carter, ini Tuan Carter. Mina mengeluarkan pisaunya. Sialan. Liu Feng menghentikannya. Hentikan Mina. Mina berkata kepada Liu Feng, dia telah menyiksaku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Lalu Liu Feng menghampiri Carter dan anaknya. Di sana Liu Feng berkata, maaf ya. Maaf telah bertindak kasar kepada kalian. Soalnya kami tidak mengetahuinya. Tapi Carter, bukankah kau sudah pergi ke kota-kota besar? Kenapa kembali ke kota Xiang? Carter di sini berpikir, aku tidak akan membiarkan. Kalau aku sedang menyelidiki tentangnya, tidak akan terjadi. Baron Liu Feng, aku ingin berbicara denganmu tentang kota Xiang. Terlihat Carter berada dalam kastilnya Liu Feng. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Terutama aku ini orang yang sudah tua ya. Aku ingin membeli kembali kastil ini. Baron Liu Feng. Liu Feng di sini pun kaget. Membeli kota Xiang kembali? Ih, dasar kaum bangsawan bajingan. Dulu kota ini kotor dan tidak terurus. Giliran kota ini sudah maju, ingin membeli kembali. Tapi yakinlah, aku akan menawarkan harta yang lumayan untuk kota ini.
Perabotan kristal yang kamu berikan kepadaku telah terjual seharga 18 koin emas. 18 koin emas itu bisa membeli sapi dan domba 3 kali lipat. Tidak. Aku akan membeli kota ini 4 kali lipat. Bagaimana Tuan Liu Feng? Lalu Nier pun masuk dan menghidangkan minuman. Tuan, apakah Anda ingin minum anggur? Carter di sini kaget dan jengkel. Apa? Di rumahnya dia menggunakan gelas kristal. Dia menggunakan gelas kristal buat menjamu seseorang. Apakah dia sedang memamerkannya padaku? Lalu Carter berkata, Liu Feng, sebenarnya aku membeli kota untuk Anda. Apa maksudmu, Carter? Semua orang tahu bahwa setiap panen musim gugur, pencuri berkuda akan datang untuk merampok persediaan di kota Xiang. Tapi itu semua masalah kecil. Aku baru-baru ini mendapat pesan bahwa tahun ini pencuri berkuda akan merampok kota Xiang. Tapi skalanya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Liu Feng berkata, memang yang dikatakan olehmu masuk akal juga. Karena kota ini telah dijual kepadaku, sampai mati pun aku tidak akan pernah menjual kota ini kembali. Yang kukatakan sudah jelas, bukan, Carter? Tetapi jika Lord Carter memiliki informasi lebih lanjut tentang pencuri kuda, aku ingin sekali barter cawan ini dengan informasi Anda. Liu Feng, kamu! Aku pergi, Liu Feng. Tunggu, Carter. Duduk kembali sini. Anda belum menghabiskan minumannya. Sialan kamu, Liu Feng. Kamu beraninya menyuruhku sekarang, ya? Terlihat di rumah penginapan. Anaknya Carter berkata, bagaimana dengan hasil negosiasinya, ayahku? Kapan kita akan pindah ke kastil lagi? Diam! Aku ingin membeli kota itu kembali dengan gelas kristal ini. Tetapi dia menolaknya. Hah? Di mana para kesatria kita? Cepat panggil seluruh kesatria kita. Aku ingin melihat kemampuan Liu Feng memimpin kota itu. Berhenti! Jangan gegabah. Liu Feng itu tidak akan mudah kita kalahkan. Sekarang kita tidak bisa menangkap cahaya. Kita harus menggunakan cara kegelapan. Bocah itu datang ke kota Xiang kurang dari sebulan. Pasti ada banyak tempat yang belum dia ketahui. Lalu kita menggunakan ketidaktahuannya dan membunuhnya. Tepat di malam hari yang gelap, terlihat beberapa prajurit di sini yang berotot dan bertubuh kekar dengan pedang permatanya. Terlihat mereka berbaris di depan sesuatu hal. Di depan mereka ternyata ada Carter. Apakah mereka semua sudah siap di sini? Ya, semuanya sudah siap. Sudah ada di sini. Sudah berapa lama ini? Belum membunuh siapapun untuk waktu yang lama. Malam ini kita akan menghancurkan kota Xiang dan menjatuhkan Liu Feng, kata Carter kepada semua orang prajurit tersebut. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.